Kamis 4 Februari, Kepolisian Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kampung Srengseng Kali Abang, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kronologis, saat itu korban inisial AD ditemukan tewas di dalam kamar mandi dengan kondisi sangat mengenaskan. Dengan laporan awal tewas karena bunuh diri, kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan saat gelar perkara. Hendra mengatakan kasus ini terungkap berkat laporan keluarga korban saat memandikan jenazah korban. Pihak keluarga mendapati luka yang tidak wajar di sekujur tubuh korban. Karena adanya kejanggalan, pihak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polrestro Metro Bekasi untuk minta segera diungkap kasus tersebut. Berdasarkan keterangan keluarga korban, kata Hendra, tubuh korban mengalami luka sobek di bagian perut sebelah kanan, luka robek pergelangan tangan kiri, luka sobek bagian leher, luka memar di dagu, serta luka robek di bagian bawah ketiak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Hari ini saya merilis kasus tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 ya, Junto 338 ya. Ini kejadiannya tanggal 2 Februari 2021 hari Selasa, perkirakan pukul 02.00. Dilakukan oleh pelaku inisial ML ya, pada korban inisial A di rumah korban, yaitu di jalan Kampung Srengseng Kali Abang, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Ya, adapun kronologisnya, pelaku mendatangi rumah korban pukul 2.00 tersebut, ya, kemudian masuk ya, ke rumah korban dalam keadaan sunyi. Korban tidur, dan pada saat di ruang makan di sana, pada hari rumah itu ada gunting. Pelaku ngambil gunting. Pada saat ngambil gunting, korban terbangun, dan ketika berhadapan dengan pelaku, ya, pelaku langsung menjamkan gunting itu sebanyak 5 kali, 2 di leher, 2 di dada, 1 di perut. Kemudian 1 hari setelah kejadian, ya, pelaku dimakamkan oleh pihak keluarga, yaitu istrinya. Nah, kemudian datang juga keluarga dari korban, dan ketika dimandikan ada keraguan curiga dari pihak korban, keluarga korban, ya, karena salah satu dari kakak kandung korban, ya, kemudian dilihat di situ ada bekas tusukan, 5 tusukan, dan darahnya yang masih mengalir. Akhirnya walaupun sudah dimakamkan pada tanggal 3 itu, tanggal 2, ya, tanggal 2 siang, walaupun sudah dimakamkan, keluarga korban atau kakak itu melapor ke Polres Metro Bekasi tanggal 3, lapornya 3. Nah, lapor tanggal 3 dan langsung ditindaklanjuti. Dari laporan 3 jam berikutnya kita sudah temukan pelaku. Ya, 3 jam dari laporan tersebut kita sudah dapatkan pelaku atas nama NR. Ya, motif dari pelaku melakukan pembunuhan berencana ini yaitu adanya dendam, ya, dendam pelaku terhadap korban karena ada permasalahan asusila yang dilakukan oleh anak korban kepada anak tersangka. Selain itu juga ada hubungan, ya, hubungan bisa dikatakan hubungan gelap antara pelaku dengan istri
surat tentang suaminya, ya, tentang keburukan suaminya. Ini pelaku ini terprovokasi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Ya, pelaku diamankan kemarin tanggal 3 setelah 3 jam dilaporkan kasus ini. Demikian bertanya. Dan antara korban dengan pelaku, ini kan istri korban ini kan sama pelaku ada cinta segitiga. Ada nggak perencanaan sini terlibat? Ini masih dalam pendalaman, ya. Untuk sementara ini masih didalami. Tapi sementara kita kenakan MR ini sebagai pelaku dulu, nanti kita kembangkan dulu. Hubungannya itu sudah berapa lama dengan istri korban? Ini kita dalami lagi. Yang jelas ada pengakuan ada hubungan percintaan antara pelaku dengan istri korban. Sejauh ini istrinya sudah diperiksa bukan? Belum. Dan nanti kita kembangkan. Istri korban sudah diminta keterangan? Sudah. Dan pengakuannya kan diduga bunuh diri itu gimana? Ada diduga bunuh diri laporan pihak keluarga. Iya, laporan pertama diduga bunuh diri dilaporkan ke keluarga korbannya. Ya, diduga bunuh diri. Ya, ternyata ada kecurigaan terhadap korban dari bekas luka yang baik. Tadi siang kita gali lagi kubur korban dan kita otopsi. Nanti hasil otopsi itu akan lebih menjelaskan, ya, penyebab kematian korban dan indikasi terjadinya tidak bisa menguatkan. dan saat dia masuk ke rumahnya itu ada anak korban, ada istri korban. Kita dalami lagi, ya, nanti akan kita dalami perawatan. Berarti pelaku baru satu, Pak? Ya. Kita menjalankan hukumannya untuk 340 ya, pasal 340 ya, itu pembunuhan berencana maksimal 20 tahun, bahkan bisa mati ya. Itu 338-nya? 15 sampai 20. Ya, oke. Setelah diperiksa penyidik, pelaku MR akhirnya mengakui telah membunuh korban pada Selasa sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat di ruang tamu dan menusuk korban beberapa kali menggunakan gunting bergagang hitam hingga meninggal dunia. Pelaku MR terancam pasal pembunuhan berencana dan akan dipidana seumur hidup atau 20 tahun penjara. BKP Jabar, Kabupaten Bekasi melaporkan.